Yanto, pemuda sederhana dari Indonesia yang bekerja sebagai sopir taksi online, tidak pernah menyangka bahwa suatu malam biasa akan mengubah hidupnya selamanya. Saat menolong seorang wanita muda asal Australia yang mabuk berat, ia hanya mengikuti nalurinya sebagai manusia. Tapi dari situ, benih cinta tumbuh. Perbedaan budaya, pandangan hidup, hingga restu keluarga menjadi batu kerikil dalam perjalanan cinta mereka. Namun, ketika hati yang tulus berbicara, semua penghalang seolah jadi jalan. Jakarta, jam 1.13 dini hari. Lampu-lampu jalanan mulai redup, entah karena hemat energi atau cuma kurang niat. Tapi buat Yanto, ini jam-jam produktif. Jam di mana orang-orang pulang dari pesta, kerja lembur, atau baru sadar dompet ketinggalan di kafe. Pokoknya, kalau sudah larut begini, banyak yang butuh tumpangan. Dan disitulah peran taksi online-nya dibutuhkan. Kadang jadi ojek, kadang jadi psikiater dadakan. Tergantung siapa penumpangnya. Malam itu, dia baru aja selesai narik penumpang dari Kemang ke Tebet. Badannya pegal, mata mulai berat. Tapi begitu notifikasi order masuk bunyi lagi, refleks dia sentuh tombol, terima pesanan. Jemput. SCBD, Jakarta Selatan. Tujuan, Hotel Bintang 5 di Sudirman. Nama penumpang, Claire. Nama bule nih! Gumam Yanto sambil menyalakan mesin mobil tuanya, yang kalau AC-nya nyala maksimal, mobil bisa mogok. Sampai di titik jemput, dia langsung tahu siapa yang dicarinya. Cewek bule berdiri goyah di depan sebuah bar elit. Rambut pirangnya, acak-acakan, matanya sayu, dan yang paling mencolok, dia berdiri sambil menopang tubuh ke tiang parkir, kayak main kuda-kudaan. Botol minuman masih di tangannya. Bukan soft drink, Claire? Tanya Yanto sambil menurunkan kaca. Cewek itu mengangkat wajah. Ya, that's me. You, taksi? Yanto cuma bisa senyum kaku. Dalam hati dia mikir, ya Allah, jangan sampai gue disangka penculik bule lagi, kayak yang viral kemarin itu. Yuk, masuk, saya antar ke hotel ya. Aman. Cewek itu, Claire, berusaha buka pintu tapi hampir jatuh. Refleks, Yanto keluar dan bantuin. Untung gak banyak yang lihat. Dengan susah, payah, dia bantuin Claire masuk ke kursi belakang. Si bule itu duduk sambil senyum lebar. You smell nice, katanya sambil cekikikan. Terima kasih, sabun Hotel Bintang 2, balas Yanto pelan sambil memutar mata. Dia kunci pintu, pasang sabuk pengaman Claire, lalu mulai jalan. Sepanjang perjalanan, Claire ngoceh sendiri. Kadang ngomong bahasa Inggris cepet banget, kadang nyanyi lagu yang Yanto nggak tahu judulnya. Kadang nangis. Tiba-tiba, aku tuh capek. Semua orang fake, katanya dengan logat bule, tapi jelas. Yanto hanya melirik lewat kaca spion. Dalam hatinya, dia merasa kasihan. Claire terlihat seperti orang yang lagi kabur dari sesuatu. Mungkin patah hati, mungkin bertengkar sama temannya, atau mungkin ya cuma mabuk doang. Dia tetap fokus nyetir, tapi tiap Claire bicara, dia dengar. Meski nggak semua dia ngerti. Sampai di hotel, Claire masih belum sepenuhnya sadar. I can't go alone. I might fall. Help me. Yanto bingung. Di satu sisi, dia tahu ini bukan tanggung jawabnya. Tapi di sisi lain, siapa lagi yang bantuin Claire kalau bukan dia? Resepsionis hotel melihat ke arah mereka, tampak ragu-ragu mau ikut bantu. Akhirnya, Yanto turun. Bantu Claire jalan pelan-pelan. Setiap 2 langkah, Claire berhenti dan nempel ke Yanto kayak koala. Yanto deg-degan, bukan karena baper, tapi takut dipotret dan diviralkan dengan caption, supir Grab bawa cewek mabuk ke hotel, lalu. Untungnya, resepsionis mengenali Claire sebagai tamu tetap. Dengan sopan, mereka bantu Yanto mengantar Claire ke kamarnya. Sampai depan pintu, Yanto berhenti. Saya pamit, ya. Nanti staf hotel bantu masukin, Mbak, katanya canggung.
Tapi Claire justru menarik tangan Yanto. Matanya mulai berkaca-kaca. "You're the only kind person I met tonight." Yanto nggak tahu harus jawab apa. Dia cuma senyum, lalu membungkuk sedikit. "Hati-hati Mbak Claire. Semoga besok sehat lagi ya." Setelah Claire masuk kamar dengan bantuan resepsionis, Yanto turun ke lobi. Dia duduk di kursi tunggu, melemaskan badan. Ditariknya napas panjang. "Gila, malam macam apa ini?" Gumamnya sambil membuka aplikasi dan mengakhiri trip. Total tarif, 99.000. Tip, renil Yanto senyum miris. Tapi entah kenapa, hatinya hangat. Keesokan pagi, di tengah sarapan bubur ayam pinggir jalan, HP Yanto bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Hi, this is Claire. Are you the driver who brought me last night? I owe you a big thank you. Can I treat you for coffee?" Yanto diam beberapa detik. Dia nggak langsung balas, tapi dalam hati ada perasaan aneh, kayak pintu kecil baru saja terbuka. Sinar matahari pagi Jakarta seperti biasa, terik dan lengket. Yanto duduk di bangku warung kopi sederhana, masih mengenakan jaket tipis dan celana jeans yang sama sejak narik semalam. Di depannya, segelas kopi hitam yang rasanya lebih kuat dari wifi di rumahnya. Tapi pagi ini bukan tentang kopi. Pagi ini tentang notifikasi yang tadi masuk. Claire, cewek bule yang tadi malam ia antar, dalam keadaan teler maksimal, sekarang mengirim pesan, ngajak ngopi. Bukan hal biasa buat Yanto. Biasanya yang ngajak ngopi itu teman narik atau tetangga yang butuh pinjaman. Dia baca ulang pesannya. "Hi, this is Claire. Are you the driver who brought me last night? I owe you a big thank you. Can I treat you for coffee?" Yanto nggak langsung balas. Dia mikir, ini seriusan? Apa jangan-jangan prank? Setelah mengaduk kopi dan mengaduk pikiran selama 10 menit, akhirnya dia ketik balasan. "Hi Claire, yes it was me. I'm glad you got back safely. Coffee sounds good. When and where?" 2 hari kemudian. Kafe kecil di bilangan Cikini jadi tempat janjian mereka. Yanto datang pakai kemeja biru muda yang udah disetrika 3 kali biar nggak terlihat lusuh. Sepatunya bukan baru, tapi dia semir sampai mengilap. Dia canggung, jelas. Duduk di pojokan, dia celingak-celinguk sambil berharap Claire benar-benar datang. Dan datanglah dia. Claire muncul pakai kaos putih polos dan celana jeans. Rambutnya diikat sederhana. Wajahnya bersih tanpa makeup tebal. Tapi buat Yanto, dia tetap kelihatan kayak pemeran utama drama barat di Netflix yang sering ia tonton diam-diam. "Hi, sorry I'm late," sapa Claire sambil langsung duduk di depannya. "Nggak apa-apa, saya juga baru datang," jawab Yanto dengan senyum, awkward. Obrolan mereka awalnya canggung. Claire bicara dalam bahasa Inggris campur bahasa Indonesia yang masih patah-patah. Sementara Yanto lebih banyak senyum dan jawab singkat-singkat, takut salah ngomong. Tapi perlahan, es di antara mereka mencair. "Kenapa kamu bantu aku malam itu?" tanya Claire sambil menyesap cappuccino-nya. Yanto terdiam sejenak. "Karena saya pikir kalau saya ada di posisi kamu, saya juga pengen ada yang bantuin." Claire tersenyum, kecil. "Tapi banyak orang cuma lihat aku sebagai bule mabuk. Kamu beda," Yanto nyengir. "Ibu saya selalu bilang, kalau kamu bisa bantu orang, bantu. Jangan mikir imbalan. Toh hidup ini muter." Claire menatap Yanto dalam. Bukan tatapan romantis, tapi tatapan kagum. Mereka ngobrol cukup lama. Claire cerita, kalau dia sedang liburan panjang, mencoba healing dari burnout kerja di Melbourne. Dia udah keliling Bali, Yogyakarta, dan sekarang Jakarta. Tapi, katanya, pengalaman paling ajaib justru semalam. Ketemu sopir taksi yang jujur. Yanto hanya tertawa kecil. "Saya nggak ajaib, cuma lagi apes narik tengah malam." Claire tertawa juga. "Aku pengen belajar bahasa Indonesia. Mungkin kamu bisa ajarin aku?" tanya Claire sambil menyipitkan mata. Agak nakal. Yanto kaget. "Saya? Ngajar bule? Kenapa nggak? Kamu asli orang Indonesia kan? Kamu tahu cara ngomongnya.
Aku pengen ngerti lebih banyak, biar bisa ngobrol sama kamu juga, bukan cuma Google. Translate. Yanto gelagapan. Tapi dalam hati, ada rasa hangat aneh yang muncul, campuran bangga dan grogi. Oke deh, bisa. Saya ajarin kamu kata per kata. Tapi kamu juga harus ajarin saya bahasa Inggris. Deal! Hari-hari berikutnya berubah. Claire mulai sering ngajak Yanto nongkrong. Kadang di taman, kadang di kafe, kadang cuma duduk di mobil sambil dengerin musik. Yanto ngajarin Claire bahasa Indonesia, mulai dari kata sederhana. Makan, minum, capek, suka. Dan Claire ngajarin Yanto bahasa Inggris, dengan sabar. Bahkan, dia catat kata-kata baru untuk Yanto di buku kecil. You say I like you if kamu suka sama orang. Jelas Claire waktu itu sambil nyengir. Yanto cuma senyum canggung, tapi jantungnya deg-degan gak karuan. Suatu malam, mereka makan di warung pecel lele pinggir jalan. Claire belajar pakai tangan, meski belepotan. Dia ketawa sendiri waktu sambal kemakan terlalu banyak. Spicy. But I love it, katanya sambil ngipasin mulut pakai tisu. Yanto tertawa lepas. Hebat juga kamu tahan pedas. Karena aku suka Indonesia, jawab Claire pelan. Yanto menoleh, sedikit kaget. Tatapan mereka bertemu, dan aku juga suka kamu. Detik itu, waktu kayak berhenti. Suara kendaraan jadi jauh. Lampu jalanan seperti meredup. Hanya ada dua pasang mata yang saling bicara tanpa suara. Yanto tak langsung menjawab, tapi senyumnya menjawab banyak hal. Jakarta memang tidak pernah benar-benar tidur. Tapi bagi Yanto, kota ini mulai terasa berbeda. Bukan karena macetnya berkurang atau udara makin bersih, itu mah utopia. Tapi karena sejak Claire hadir, hari-hari Yanto jadi punya warna. Dulu, jadwalnya hanya bangun, narik, pulang, tidur. Sekarang ada tambahan. Ngajarin bahasa Indonesia ke bule cerewet yang kalau tertawa bisa bikin orang meja sebelah ikut senyum-senyum sendiri. Claire memperpanjang masa tinggalnya di Jakarta. Rencana libur seminggu jadi 2 minggu, lalu sebulan. Katanya sih, masih pengen eksplor Jakarta. Tapi dari caranya melirik Yanto, alasan sebenarnya lebih dari sekadar eksplorasi kota. Suatu sore, di halte Transjakarta, Claire berdiri canggung sambil melihat antrean panjang. Dia pakai topi dan kacamata hitam, tapi tetap mencolok, bule sendiri di lautan orang lokal. Yanto datang dengan 2 kartu imani dan senyum lebar. Kita naik bus hari ini? Tanya Claire. Ya, biar kamu ngerasain Jakarta dari sisi rakyatnya, jawab Yanto sambil mengedip. Claire tertawa. Let's go rakyat. Naik bus bukan pengalaman biasa buat Claire. Dia girang melihat pedagang asongan, heran sama ibu-ibu yang bisa berdiri sambil main HP di tengah goncangan, dan kaget ketika bus berhenti mendadak tanpa peringatan. Jakarta is chaotic, but fun. Yanto hanya tersenyum. Kalau kamu kuat, naik busway, kamu kuat nikahin orang Jakarta. Claire tersedak. What? Katanya sambil tertawa dan menepuk bahu Yanto. Bercanda, kata Yanto cepat, meski mukanya udah merah kayak sambal. Hari-hari berikutnya diisi dengan jalan-jalan. Random, mereka ke Monas makan kerak telur sambil duduk di trotoar. Claire suka, meski perutnya sempat demo malam harinya. Mereka ke Kota Tua, sewa sepeda ontel, dan Claire pakai topi lebar warna pink. Ngakunya biar matching sama semangat liburan. Yanto juga ajak Claire ke kampung tempat dia dulu tinggal. Rumah-rumah sempit, gang-gang kecil, tapi penuh suara tawa dan obrolan tetangga. Claire diajak makan di rumah teman Yanto. Dia makan pakai tangan, lagi-lagi, dan mulai terbiasa. Anak-anak kecil memanggilnya Bu Guru Bule, karena Claire suka ngajarin mereka bahasa Inggris dasar. Claire sendiri tampak bahagia. Di sini, semua orang ramah, walau hidupnya nggak mudah, ujar Claire malam itu, saat mereka duduk di pinggir sungai kecil. Yanto hanya mengangguk. Itu yang bikin kita kuat. Kita nggak punya banyak, tapi kita punya cukup. Dan itu bikin kita saling jaga. Claire memandangi Yanto lama. Aku belajar lebih banyak di sini dibanding semua kuliah dan kerjaanku di Australia. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tumbuh pelan-pelan. Cinta.
Claire tidak pernah bilang langsung, tapi dari caranya memperhatikan Yanto, caranya menggoda, dengan bahasa Indonesia yang masih belepotan, dan caranya menulis catatan kecil seperti, "Kalau kamu suka, bilang suka. Jangan tunggu sampai dia pergi." Yanto menyimpannya di dompet. Padahal itu cuma ditulis di kertas bon bekas warung. Yanto juga berubah. Dia jadi lebih sering senyum, lebih ringan narik penumpang. Kadang kalau ada penumpang bule, dia langsung inget Claire dan pengen cerita. Gue juga punya teman bule loh. Tapi tentu saja, dia tahan. Malam-malamnya sekarang sering diisi dengan teleponan, atau duduk di mobil parkir sambil ngobrol soal hidup. Claire cerita soal ayahnya yang perfeksionis, soal mantan pacarnya yang playboy, soal rasa kesepian jadi orang dewasa di negeri maju. Yanto mendengarkan. Selalu. Meski kadang nggak ngerti semua bahasa Inggrisnya, tapi dia ngerti maksudnya. Dan dari semua cerita itu, satu benang merah mulai terbentuk. Claire sedang mencari rumah. Bukan rumah secara bangunan, tapi rumah yang hangat, yang bisa membuat dia berhenti merasa sendiri. Dan entah sejak kapan, Yanto mulai berharap bisa jadi rumah itu. Suatu malam, di pinggir danau buatan di tengah kota, Claire duduk bersandar ke pundak Yanto. Udara hangat, lampu-lampu kota memantul di air. Yanto, Aku takut kalau semua ini cuma mimpi. Aku takut pulang ke Australia, dan kamu lupa aku. Yanto menoleh, menatap wajah Claire yang kini tampak lelah tapi damai. Saya nggak bakal lupa. Bahkan kalau kamu hilang dari Jakarta, kamu masih ada di sini, katanya sambil menunjuk dada kirinya. Claire tertawa pelan. That's cheesy. Ya, saya memang cheesy. Mereka tertawa bersama. Lalu Claire berkata, setengah berbisik, "Aku pikir, aku jatuh cinta." Yanto terdiam. Tapi detik itu, dunia terasa berhenti sebentar. Bukan karena kalimatnya, tapi karena akhirnya perasaan itu menemukan kata. Cinta memang indah, apalagi saat segalanya terasa mudah. Tapi dunia nyata nggak selalu ikut skenario drama romantis. Dan Yanto mulai merasakannya. Sudah hampir 2 bulan sejak Claire memperpanjang masa tinggalnya di Jakarta. Wajah Yanto makin cerah, bicaranya makin ringan, dan senyum yang dulu langka kini muncul setiap pagi. Bahkan teman-teman narik Yanto sering godain. Yant, kapan kawin sama bule? Bro, ngajarin bahasa Indonesia atau ngajarin sayang? Yanto hanya senyum-senyum sambil ngelak. Kerja dulu bro, nikah mah belakangan. Tapi dalam hatinya, Claire bukan lagi sekadar penumpang atau teman belajar. Claire adalah orang yang membuat hidupnya terasa penuh. Namun dunia di luar mereka mulai ikut campur. Ibu Yanto, Bu Murni, mulai bertanya. Beliau adalah wanita sederhana, janda sejak Yanto SMP. Tinggal di kampung kecil di pinggiran Bekasi. Meski tak pernah banyak menuntut, Bu Murni punya satu kekhawatiran besar. Bule itu, Yanto, serius nggak sama kamu? Jangan sampai kamu yang sayang, dia yang main-main. Yanto menghela napas panjang waktu mendengar itu di telepon. Bu, Claire orang. Baik, dia serius. Yanto, ibu percaya kamu. Tapi cinta beda budaya itu susah. Kalau dia pulang ke negaranya, kamu bisa apa? Kamu cuma sopir. Kata-kata itu mengiris. Bukan karena Bu Murni jahat, tapi karena itu benar. Di sisi lain, Claire juga mulai merasa tertekan. Bukan karena Yanto, tapi karena komentar orang sekitar. Teman-teman asing yang dia kenal dari hostel mulai bergosip. You're dating a driver? Are you serious? Is it a cultural project or a relationship? Claire hanya tertawa saat menjawab mereka. Tapi di dalam hati, ada luka. Bukan karena malu, tapi karena dia sadar dunia tidak selalu mengerti pilihan hati. Suatu malam, mereka duduk di taman dekat Bundaran HI. Angin malam berhembus lembut, tapi suasananya jauh dari romantis. Claire menunduk. Yanto, aku harus balik ke Melbourne bulan depan. Yanto terdiam, matanya menatap jauh ke air mancur yang menari. Visa aku habis. Dan
Ada kontrak kerja yang harus aku selesaikan. Berapa lama? Tanya Yanto. Pelan. 6 bulan. Mungkin lebih. Yanto menggenggam tangannya. Hangat, tapi juga berat. Kamu akan balik lagi? Claire menatap matanya, lalu mengangguk pelan. Kalau kamu mau aku kembali. Yanto menarik napas dalam-dalam. Di dadanya campur aduk, cinta yang manis, rindu yang belum terjadi, dan rasa takut yang tak bisa ia tolak. Beberapa hari setelahnya, Yanto mengajak Claire pulang ke rumah ibunya. Sebuah rumah kecil dengan halaman sempit dan pohon jambu yang sudah tua. Bu Murni menyiapkan teh manis dan pisang goreng. Claire datang membawa oleh-oleh kecil dan senyum hangat. Ibu, saya Claire. Senang ketemu ibu. Bu Murni tersenyum ramah, tapi matanya tajam. Claire bisa merasakannya. Seperti sedang diuji secara halus, obrolan mereka berlangsung canggung, kadang terjemahan Yanto bikin suasana jadi absurd. Claire bilang kamu manis, Bu, kata Yanto. Claire melirik cepat. Aku bilang pisang gorengnya manis, bukan ibunya. Bu, Murni tertawa, dan suasana mulai mencair. Setelah Claire pamit pulang, Bu Murni duduk di samping Yanto. Dia baik. Tapi kamu siap berjuang? Yanto mengangguk. Saya nggak tahu apa saya cukup, Bu. Tapi saya mau coba. Karena dia juga berjuang buat saya. Bu Murni tersenyum tipis. Kalau begitu, Ibu akan doakan. Tapi kamu harus kuat, Yanto. Cinta beda bangsa itu nggak gampang. Banyak ujian, banyak perbedaan. Tapi kalau saling percaya, bisa. Kata-kata itu jadi kekuatan baru buat Yanto. Dalam hatinya, dia tahu. Ini bukan hanya tentang cinta. Ini tentang layak atau tidaknya ia berdiri di samping Claire sebagai laki-laki, sebagai pasangan hidup. Malam terakhir sebelum Claire pulang, mereka duduk di kursi belakang mobil Yanto. Mobil tua itu sudah saksi banyak tawa dan diam mereka. Claire bersandar di bahu Yanto, menggenggam tangannya erat. Aku nggak janji semuanya mudah, katanya. Saya juga, jawab Yanto pelan. Tapi kalau kita sama-sama percaya, kita bisa kan? Yanto menoleh. Bukan bisa lagi, kita harus. Claire mencium pipinya, lalu tertawa kecil. Romantis juga kamu sekarang. Nular dari kamu kayaknya. Keesokan paginya. Di bandara, mereka berpelukan lama. Claire menangis, dan Yanto menahan air mata sekuat tenaga. Dalam pelukan itu, mereka berjanji. Bukan janji dunia dongeng, tapi janji dua manusia biasa yang saling memilih, meski tahu jarak dan waktu bisa jadi musuh besar. Sampai jumpa Mas Sopir. Sampai jumpa Mbak Penumpang. 3 minggu setelah Claire pulang ke Melbourne, rutinitas Yanto kembali seperti dulu. Bangun pagi, narik seharian, istirahat malam. Tapi sekarang, ada satu hal yang berubah. Diam-diam, dia menghitung waktu. Hitungan hari sejak terakhir bertemu. Hitungan jam menunggu balasan pesan. Hitungan menit saat menatap foto Claire yang ia simpan di galeri HP, yang sekarang sudah ia beri nama album. Rumahku. Hari-hari pertama, hubungan jarak jauh itu masih terasa manis. Video call setiap malam. Tertawa bersama, saling cerita tentang hari masing-masing. Claire cerita tentang cuaca dingin di Melbourne. Yanto cerita tentang ibu-ibu yang ngotot minta diskon ongkos. Padahal aplikasi udah jelas nunjukin tarifnya. Aku kangen gorengan pinggir jalan, keluh Claire sambil menyantap sandwich. Aku kangen kamu makan gorengan pakai garpu, jawab Yanto. Tawa masih hangat, tapi perlahan. Dunia mulai masuk di antara mereka. Semuanya mulai berubah ketika Claire kembali kerja. Dia kembali ke kantornya di pusat kota Melbourne, bekerja di perusahaan marketing digital yang sibuk luar biasa. Waktu mulai terpotong. Jam tidurnya geser. Jadwal Yanto dan Claire makin bertabrakan. Yanto kirim pesan pagi, Claire balas malam. Claire video call siang, Yanto sedang narik dan tak bisa angkat. Pelan-pelan, komunikasi mereka yang dulu rutin jadi terputus-putus, dan Yanto mulai bertanya-tanya dalam hati. Apakah aku masih bagian dari hidupnya? Suatu malam, Yanto duduk sendiri di warung kopi langganan. HP-nya tergenggam erat. Ia sudah mengetik pesan panjang.
Aku ngerti kamu sibuk. Tapi aku cuma pengen tahu, kita ini masih jalan ke arah yang sama atau udah beda arah? Tapi ia hapus sebelum terkirim. Diganti dengan, "Hai, gimana harimu?" Pesan itu hanya dibalas dengan emoji senyum, 4 jam kemudian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Yanto tidak membalas lagi. Di sisi lain, Claire juga sedang bertarung dengan keraguan. Teman-teman kantornya mulai menggoda, sebagian mencibir halus. "Still talking to that driver guy? You really see a future with him?" Claire marah. Tapi, juga bingung. Dunia tempat dia berada sekarang terasa sangat jauh dari dunia Yanto. Suatu malam, dia melihat ke cermin, memandangi wajahnya. Lalu terlintas pertanyaan menyakitkan. Aku cinta dia, tapi apa cinta cukup? Claire tahu, ayahnya di Australia tidak pernah benar-benar setuju. Sejak dia cerita bahwa ia menjalin hubungan dengan pria Indonesia, sopir taksi online, sang ayah hanya diam, lalu berkata dingin, "Just be careful, Claire. Don't waste your life chasing an illusion." Kata-kata itu menempel di benaknya seperti noda, sulit dihapus. Bulan keempat hubungan jarak jauh mereka. Semakin jarang kabar, semakin banyak diam. Yanto mulai ragu. Claire mulai lelah. Tapi tak ada yang benar-benar bicara. Mereka hanya mengisi kekosongan dengan basa-basi, seperti dua orang asing yang pura-pura masih saling mengenal. Hingga suatu malam, Claire akhirnya jujur. "Yanto, aku bingung. Aku ngerasa kehilangan arah. Aku sayang kamu, tapi aku juga nggak yakin aku bisa jalani hubungan ini terus." Yanto membaca pesan itu di mobilnya, di tengah shift narik malam. Lampu jalanan berpendar kabur di matanya yang mulai basah. Ia tidak langsung balas, karena di dalam dadanya, sesuatu seperti hancur. Keesokan harinya, Yanto tidak kerja. Ia pulang ke rumah ibunya dan duduk lama di depan jendela. Bu Murni datang membawa teh manis, lalu duduk di sebelahnya. "Kamu kenapa, Nak?" Yanto menunduk. "Mungkin saya terlalu berharap." Ibunya diam sejenak, lalu berkata, "Yanto, kadang kita mencintai seseorang sekuat tenaga, tapi dunia tidak selalu ikut membantu. Tapi bukan berarti cinta itu salah. Terus harus apa, Bu? Kamu tentukan. Kalau kamu masih percaya, kejar. Kalau kamu capek, istirahat. Tapi jangan lari karena takut." 3 hari Yanto tak membalas pesan Claire. Claire gelisah. Video call tak dijawab. Pesan hanya dibaca. Hingga akhirnya dia kirim. 1 pesan terakhir. "Kalau kamu menyerah, aku ngerti. Tapi aku nggak pernah main-main. I love you. I really do." Yanto membaca pesan itu saat hujan deras turun membasahi kaca mobilnya. Di depannya, jalanan macet, klakson bersahutan, tapi semuanya seolah lenyap. Yang tersisa hanya suara dalam hatinya. Dan akhirnya dia membalas, "Aku juga sayang kamu. Tapi kalau kita mau lanjut, kita nggak bisa cuman andalkan cinta. Kita harus bicara. Jujur. Sama-sama usaha. Aku siap. Kamu masih mau jalan bareng?" Beberapa menit kemudian, Claire membalas, "Ya, aku masih mau." Sudah seminggu sejak mereka bicara jujur lewat pesan. Meski masih terpisah ribuan kilometer, ada yang terasa berubah. Bukan karena masalah mereka menghilang, tapi karena mereka memilih untuk menghadapinya. Yanto kembali bekerja seperti biasa, tapi senyum mulai kembali menghiasi wajahnya. Ia tahu, hubungan jarak jauh itu berat, tapi sekarang dia merasa Claire ada di sisi yang sama. Sama-sama lelah, sama-sama ragu, tapi juga sama-sama bertahan. Di sisi lain, Claire mulai mengambil jarak dari semua komentar miring di sekitarnya. Ia kembali menulis jurnal, memutar lagu-lagu Indonesia, dan secara impulsif belajar cara membuat nasi goreng. Dan pada suatu malam yang dingin di Melbourne, Claire duduk di balkon apartemennya, menatap langit yang sama yang mungkin juga sedang dilihat Yanto. Lalu, dengan tangan gemetar tapi mantap, ia membuka laptop, mengisi formulir, dan menekan submit. 2 minggu kemudian, Yanto mendapat telepon. Suaranya dikenalnya betul. "Claire,
Yanto. Halo, ada apa? Aku dapat cuti 6 bulan dari kantor. Aku udah beli tiket. Yanto membeku. Suaranya nyaris tercekat. Kapan kamu datang? Claire tertawa kecil. Minggu depan. Yanto nggak bisa berkata-kata. Antara percaya dan tidak. Claire melanjutkan. Aku mau balik. Kali ini bukan buat liburan. Aku mau tinggal. Setidaknya untuk sementara. Kita lihat kemana ini bisa berjalan. Seminggu kemudian, Bandara Soekarno-Hatta. Yanto berdiri di luar gerbang kedatangan internasional. Tangan dingin, jantung deg-degan. Orang-orang lalu lalang, satu persatu penumpang keluar. Hingga akhirnya, muncul sosok yang ia kenal itu, Claire. Dengan koper besar, rambut sedikit berantakan karena perjalanan panjang, tapi senyum yang sama hangatnya seperti dulu. Mereka berlari kecil dan berpelukan di tengah keramaian, seolah dunia berhenti sebentar, hanya untuk mereka berdua. Claire berbisik, "I'm home." Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Claire menyewa apartemen kecil di Jakarta Selatan. Ia mulai kerja jarak jauh untuk perusahaannya di Australia, sambil ikut kursus bahasa Indonesia lebih serius. Yanto mulai mengenalkan Claire ke lebih banyak lingkaran sosialnya. Teman-teman sesama sopir, tetangga, bahkan ikut reuni kecil di kampung halaman. Dan yang paling penting, Claire makin dekat dengan Bu Murni. Mereka mulai belanja bareng, masak bareng, dan tertawa bareng. Kadang Claire minta diajari bikin sambal, lalu kepedasan sampai nangis-nangis sendiri. Bu Murni hanya geleng-geleng sambil tertawa geli. "Aku masih belum tahan cabai rawit," katanya pada Yanto. "Ya udah, cabainya diganti paprika. Tapi rasanya jadi kayak capcay," jawab Yanto sambil nyengir. Di balik tawa itu, ada keputusan besar yang mulai tumbuh. Malam itu, mereka duduk di mobil tua Yanto, seperti biasa. Hujan rintik turun, lampu kota berpendar lembut di kaca. Claire memandang keluar, lalu menoleh pelan. "Yanto, aku nggak tahu apa dunia akan ngasih jalan mulus buat kita. Tapi aku tahu satu hal. Aku nggak pengen jauh dari kamu lagi." Yanto diam. Lalu Claire mengeluarkan sesuatu dari tas kecilnya. Bukan cincin, bukan kado. Tapi selembar kertas. Surat permohonan izin tinggal jangka panjang di Indonesia. Yanto membaca, pelan, lalu menatapnya. "Kamu yakin?" Claire mengangguk. "Aku nggak tahu masa depan kayak apa. Tapi kalau kita mulai dari sini, bareng, aku yakin kita bisa jalanin." Seminggu setelahnya, mereka duduk di teras rumah Bu Murni. Makan pisang goreng, teh manis, dan hati yang sudah mantap. Yanto menggenggam tangan Claire. "Saya mungkin bukan orang kaya. Mobil saya tua, HP saya lemot, dan rumah saya kecil. Tapi saya bisa janji satu hal. Saya akan jaga kamu seumur hidup." Claire menatapnya lama, lalu menjawab, dengan bahasa Indonesia yang masih sedikit patah-patah, "Aku tidak butuh orang kaya. Aku hanya butuh kamu." Dan detik itu, Claire menyandarkan kepalanya di bahu Yanto. Dunia mereka masih penuh ketidakpastian. Tapi satu hal, jelas, mereka telah memilih. Bukan dunia yang memilihkan jalan untuk mereka, tapi mereka yang memilih jalan mereka sendiri. Hubungan yang baik bukan berarti tanpa badai, tapi bagaimana dua orang bertahan di dalamnya, itulah yang menentukan segalanya. Yanto dan Claire sedang duduk di warung kopi kecil, tempat biasa mereka menghabiskan sore. Di atas meja ada 2 gelas, kopi tubruk dan sepiring roti bakar keju. Tapi suasananya tak lagi ringan seperti biasanya. Claire menunduk, menggenggam HP-nya erat. Sudah seminggu sejak dia mengabari ayah dan ibunya tentang rencananya menetap lebih lama di Indonesia. Dan tadi pagi, akhirnya mereka membalas, bukan dengan pesan manis, tapi panggilan video penuh emosi. "Apa kamu sudah gila, Claire?" Suara ayahnya bergetar. "Tinggal di negara yang bahkan kamu nggak tahu sistem hukumnya, sama pria yang kerjaannya cuma nyetir, kamu pantas dapat yang lebih." Ibunya mencoba lebih lembut, tapi intinya sama. "Sayang, ini bukan film romantis. Hidup nyata jauh lebih kejam." Claire hanya diam, matanya merah, tapi suaranya tenang.
Aku bahagia di sini. Aku cinta dia. Setelah panggilan itu, Claire duduk diam lama, tak berkata-kata. Yanto hanya memandanginya, lalu akhirnya berkata pelan, "Kamu boleh marah, sedih, atau bahkan menyerah, tapi kamu gak sendiri." Claire menatap matanya, air mata menggantung. "Yanto, aku capek. Rasanya kayak semua orang anggap aku salah cuma karena aku milih kamu." Yanto menarik napas dalam-dalam. Ada sakit yang ia rasakan juga, tapi lebih dari itu. Ada rasa ingin melindungi. Aku gak akan janji kita bisa buat semua orang setuju. Tapi kalau kamu mau, kita bisa buat cerita ini tetap jalan. Pelan-pelan, tapi bareng. Beberapa hari kemudian, masalah baru muncul. Claire mendapat pemberitahuan dari imigrasi. Visa tinggalnya tak bisa diperpanjang lebih lama tanpa status resmi. Ada kemungkinan ia harus keluar dari Indonesia setidaknya selama beberapa bulan. Pukulannya terasa telak. Setelah semua yang mereka lewati, kini hukum berkata, tidak. Yanto mencoba berpikir rasional. Ia mulai bertanya ke teman-temannya yang punya kenalan di kantor imigrasi. Tapi semua jawabannya kurang lebih sama. Kecuali kalian menikah, visa, tinggal long term gak mudah. Malam itu, Yanto pulang dan memikirkan segalanya. Di ruang sempit rumahnya, ia duduk di tikar sambil menatap atap yang bocor di ujung sana. Menikah, dua suku kata yang berat. Tapi tak bisa lagi dihindari. Keesokan, paginya, Claire duduk di balkon apartemennya, mengenakan kaos Yanto yang sedikit kebesaran. Matanya sayu, wajahnya lelah. Ia tahu waktunya makin sedikit. Yanto datang membawa 2 bungkus nasi uduk dan 1 kabar penting. Claire menoleh. Yanto menarik napas panjang. Aku gak punya banyak uang, tapi aku gak bisa biarin kamu pergi lagi. Aku mau nikah sama kamu. Claire diam beberapa detik, kemudian tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena hatinya seperti meledak oleh rasa haru. Kamu serius? Yanto mengangguk. Kalau kamu gak yakin, aku ngerti. Tapi, kalau kamu mau, kita bisa mulai urus semua ini dari sekarang. Claire bangkit, lalu memeluk Yanto erat. Aku gak peduli pesta atau cincin. Aku cuma peduli satu hal. Kamu. Hari-hari berikutnya adalah perjalanan penuh perjuangan. Mereka mulai mengurus dokumen, surat dari kedutaan, legalisasi, formulir yang membingungkan, birokrasi yang bikin frustasi. Claire bahkan harus bolak-balik antara imigrasi dan kedutaan Australia, dengan antrean panjang dan petugas yang kadang enggak paham maksudnya. Yanto pun pontang-panting mencari biaya. Ia tambah jam narik. Bahkan sempat jatuh sakit karena terlalu lelah. Tapi ia tetap bertahan. Karena ia tahu, ini bukan hanya untuk pernikahan, ini untuk rumah. Akhirnya, tibalah hari itu. Bukan resepsi megah, hanya akad sederhana di rumah Bu Murni. Claire mengenakan kebaya putih sederhana, Yanto mengenakan batik dan sarung. Ada tetangga, teman-teman sopir, dan beberapa bule teman Claire yang ikut hadir. Saat penghulu bertanya, suara Yanto mantap. Saya terima nikahnya Claire Margaret Thompson, binti Robert Thompson, dengan mas kawin tersebut tunai. Claire menangis saat mendengar itu. Air matanya mengalir, bukan karena sedih, tapi karena inilah bentuk cinta paling nyata yang pernah ia rasakan. Malamnya, mereka duduk berdua di atap rumah. Langit Jakarta penuh bintang, dan angin malam lembut menyapu wajah mereka. Yanto, aku gak pernah nyangka aku akan nikah di Indonesia, di rumah kecil. Sama sopir taksi online, Yanto tertawa pelan. Dan aku gak pernah nyangka aku akan nikah sama cewek Australia yang dulunya mabuk di jok belakang mobilku. Mereka tertawa bersama, lama, dan saat tawa reda, Claire berkata pelan, tapi aku bersyukur, karena dari semua kemungkinan hidup yang bisa terjadi, aku ketemu kamu. 2 tahun telah berlalu sejak hari itu, hari di mana Yanto dan Claire mengucap janji di hadapan penghulu, keluarga, dan sahabat. 2 tahun yang penuh cerita, pelajaran, dan tawa. Di sebuah rumah mungil, di pinggiran Jakarta, terdengar suara riang,
2 anak kecil. Raka, yang usianya 5 tahun, dengan wajah ceria dan rambut ikal hitam, sedang berlari mengejar Adinda, adik perempuannya yang berumur 3 tahun, yang tertawa lepas sambil membawa boneka kelinci kesayangannya. Yanto duduk di teras, menatap dengan penuh kasih. Di sampingnya, Claire sedang memasak sambal terasi. Meski masih sering membuat dapur berantakan, tapi aroma masakannya sudah semakin enak dibanding waktu pertama kali belajar. Membangun keluarga lintas budaya itu tidak mudah. Terkadang Raka mengajarkan bahasa Indonesia ke Claire, dan Claire mengajari anak-anaknya bahasa Inggris. Sekolah, perayaan hari besar, dan bahkan perbedaan cara mendisiplinkan anak kerap menjadi topik diskusi hangat di rumah mereka. Terkadang aku masih kangen Australia, tapi aku juga cinta di sini. Claire pernah bilang di suatu malam saat mereka duduk berdua di balkon melihat gemerlap lampu kota. Yanto menggenggam tangannya. Rumah bukan soal tempat, tapi soal siapa yang ada di sana. Kita sudah bangun rumah bersama. Pekerjaan Yanto sebagai sopir taksi online tetap berjalan, tapi kini ada hal baru. Dia mulai mengelola bisnis kecil jasa antar makanan. Claire ikut membantu dengan pemasaran digital yang dulu jadi pekerjaannya di Melbourne. Mereka belajar, beradaptasi, dan saling mendukung. Dulu aku pikir hidup cuma tentang mencari uang, kata Yanto suatu hari. Tapi sekarang aku sadar, hidup itu tentang membangun sesuatu yang berarti bareng orang yang kamu cintai. Claire tersenyum, lalu menimpali. Dan soal nasi goreng buatanmu yang akhirnya aku suka. Mereka bukan pasangan yang sempurna. Masih ada ribut kecil tentang keuangan, soal cara membesarkan anak, bahkan kadang perbedaan cara menyikapi adat. Tapi semuanya terasa ringan, karena mereka sudah punya fondasi yang kuat, kepercayaan dan cinta, yang tumbuh dari kisah sederhana di balik setir taksi malam itu. Di suatu sore yang tenang, saat anak-anak tidur siang, Yanto dan Claire duduk di teras. Yanto mengambil tangan Claire, memandang matanya dengan penuh arti. Kamu tahu, aku nggak pernah nyangka jalan hidupku akan sejauh ini. Dari sopir taksi di Jakarta, sampai jadi suami dan ayah, semua ini karena kamu. Claire tersenyum hangat, menyandarkan kepala di bahunya. Dan aku nggak nyangka, dari seorang gadis Australia yang mabuk di dalam taksimu, aku akan punya keluarga kecil yang penuh cinta di sini. Mereka berdua tahu perjalanan belum selesai. Masih banyak tantangan yang akan datang. Tapi sekarang, mereka siap hadapi semuanya bersama-sama. Karena rumah itu bukan hanya soal bangunan atau tanah. Rumah adalah tempat di mana cinta tumbuh, harapan terpatri, dan keluarga dibangun. Dan itulah cerita mereka. Tamat.